البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk hadis yang 77, yaitu apa? Hadis yang di 77, masalah bila pendengaran anak kecil itu sah pendengaran hadis. Yaitu apa? Hadatsana Muhammad ibnu Yusuf. Dulu ana mengatakan ini Muhammad bin Yusuf al-Firyabi. Ternyata Al-Hafidh mengatakan memang gurunya Bukhari ada dua, Muhammad bin Yusuf al-Firyabi dan ada Muhammad bin Yusuf al-Baikandi. Dua-duanya siqah. Tetapi kali ini Muhammad bin Yusuf al-Baikandi, bukan Firyabi, karena Firyabi tidak meriwayatkan dari Abu Mushir. Sedangkan Muhammad bin Yusuf al-Baikandi, dialah yang meriwayatkan dari Abi Mushir. Perbaikannya cuma itu aja. Oh, anak dulu 77 mengatakan Baikandi. Alhamdulillah. Berarti tulisan anak yang data anak yang itu ya, apa istilahnya? Catatan anak yang perlu dibaiki. Alhamdulillah kalau anak sudah menghafal lagi Baikandi, jahil. Muhammad bin Yusuf. Ya, al-Baikandi. Yang betul memang al-Baikandi. Di India al-Baikandi. Tak tahu. Bukan apa? Belakang Sungai Jehon, yaitu Uni Soviet. Baikandi. Ya, daerah sana-sana stan-stan tuh. Yang tapi bukan yang Pakistannya, yang naik ke atas. Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Iya. Tayyib, sekarang kita masuk ke nomor berapa sekarang? Tayyib 93. Yaitu bab yang ke-29. Qala al-Bukhari rahimahullah al-babu tasi' wal ishrun, bab yang ke-29, bab man baraka ala rukbatai, orang yang berlutut. Baraka ala yaitu turun di atas kedua lututnya, indal imam awil muhaddis, di dekat seorang pemimpin atau seorang ahli hadis. Al-hadisus salis wa tis'un, 93. Haddatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri. Sanad ini terulang-ulang ya. Abul Yaman Syu'aib Zuhri. Abul Yaman ma'ruf, beliau adalah Al-Hakam bin Nafi al-Himsi, siqatun sabt. Syu'aib, beliau adalah Abu Bishr, Syu'aib bin Abi Hamzah. Abu Hamzah Dinar, Syu'aib bin Dinar al-Himsi, siqatun sabt min asbatin nas fi Zuhri. Az-Zuhri ma'ruf, beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami. Jadi ini sanadnya Syamiyun sampai ke Zuhri. Qal akhbarana Anas bin Malik. Zuhri min asbatin nas fi Anas bin Malik, termasuk terkuat nomor 3 Zuhri dari murid-murid Imam Malik. Murid-murid dari Anas bin Malik. Anas bin Malik Abu Hamzah Al-Madani, dan beliau wafat di Basrah, tinggal lama di Basrah. Yang kebunnya itu, yang beliau punya karomah, kebunnya itu ketika sedang berbunga dan berbuah, itu baunya sampai dicium sampai ke Madinah, padahal itu di Irak. Dan pernah pembantunya mengatakan sekarang musim kekeringan, tak ada hujan dan tak ada air, maka Anas bin Malik berdoa pada Allah, langsung ada awan, ada mendung di atas kebun beliau, turun hujan. Kemudian apa? Beliau ingin memeriksa ini awannya ujungnya di mana. Ternyata begitu sampai di sempadan kebun, awannya berhenti di situ sudah. Hujannya tak sampai melampaui ke yang lain. Jadi yang lain memang kena kemarau, tapi untuk Anas diberi air oleh Allah Ta'ala. Ini Anas bin Malik, pembantu Nabi, ya Basrah. Baik, ini hadis Anas. Apa yang beliau ceritakan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaj, bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar dari bilik atau dari rumah beliau, mungkin di masjid atau di dekat-dekat situ. Faqama Abdullah bin Hudzafah, maka Abdullah bin Hudzafah Al-Qurashi As-Sahmi, bangsawan dari kalangan sahabat, bangkit
Faqal man abi, siapa ayah saya? Ini terkait dengan hadis sebelumnya, hadis Abi Musa itu. Faqal abuka Hudzafah, maka Nabi mengatakan ayahmu Hudzafah, tak perlu ragu istilahnya ayahmu seperti nasab yang disebutkan, engkau adalah Abdullah bin Hudzafah. Walaupun banyak orang mengejek dan menuduh ibumu begini-begini, jangan khawatir, ayahmu Hudzafah. Summa aksara ayyakul saluni, kemudian Nabi memperbanyak perkataan, tanyalah kalian kepadaku, bertanyalah kalian kepadaku. Ini hadisnya disingkat. Dalam hadis yang lain memang banyak orang yang mereka terus-menerus mengejar-ngejar Nabi, bertanya dengan yang menyusahkan. Maka Nabi marah, beliau naik mimbar lalu mengatakan, tidaklah kalian bertanya kepadaku apapun di hari ini kecuali aku akan mengabarkan pada kalian selama aku berdiri di sini, karena Allah yang akan langsung memberitahu. Langsung banyak yang menundukkan kepala dan menangis, mereka takut sendiri. Fabaraka Umar ala rukbataih, maka Umar pun duduk di atas lututnya, berlutut. Walaupun badannya besar, hebat, kuat, takut beliau dengan Nabi. Dan tahu Allah Ta'ala boleh jadi marah kalau Nabi sedang marah juga. Allah akan marah sesuai dengan marahnya Nabi. Faqal radina billahi rabba, maka beliau mengatakan, kami ridha Allah sebagai Rabb kami, wabil islami dina, kami meridhoi Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin nabiyya, dan kami meridhoi Muhammad SAW sebagai nabi kami. Fasakat, maka Nabi pun diam. Ayat ini ayat sahabat, bukan ayat Rasulullah. Rasulullah hadisnya lain, yaitu hadis terkait dengan apa itu zikir pagi dan petang, dan juga terkait dengan zikir setelah wudu, hadis Umar bin Khattab, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dan juga Rasulullah bersabda kepada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain itu, ya Aba Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya dakhala al-jannah wajabat lahul jannah. Kalam Nabi banyak terkait dengan 3 perkara ini. Baik. Demikian pula doa setelah adzan, di antara zikirnya adalah ini. Baik. Nah, sekarang di sini Nabi pernah keluar, dan ini menunjukkan semangat beliau untuk menyebarkan ilmu. Jangan hanya sembunyi di dalam rumah sementara umat memerlukan bantuan. Nah, beliau keluar untuk memberikan bimbingan-bimbingan dan seterusnya. Faqama Abdullah bin Hudzafah, ini ceritanya disingkat. Sebenarnya tidak langsung Abdullah tiba-tiba bangkit menanyakan itu, sebagaimana telah kita lewati asal-asal ceritanya itu. Faqala man abi, siapa ayah saya? Maka Rasulullah mengatakan ayahmu Hudzafah. Untuk syarahnya telah kita lewati dan akan dibahas secara khusus di kitab yang lain di Sahih Bukhari, insyaallah pembahasan ini. Summa aksara ayyakul, kemudian Nabi memperbanyak perkataan saluni, diulang-ulang. Baik. Nampak kemarahan di wajah Nabi tatkala beliau dicabar oleh sebagian orang, bukan Abdullah Hudzafah yang mencabar tapi orang lain. Maka Nabi pun marah dan gantian untuk beliau menantang mereka dengan marah. Maka para sahabat banyak yang menundukkan kepala, kemudian mereka menangis. Kemudian Umar berlutut sambil mengucapkan kalimat ini, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadis ini mengandungi 3 perkara yang sangat penting. Perkara pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kalau dia kenal Allah, dia akan tahu namanya, tahu sifat-sifatnya, tahu karakternya, maka dia akan ridho, tak akan rela dia menyembah yang lain, tak akan rela mencari Rabb yang lain, karena yang lain semuanya marbub, semuanya makhluk. Hanya Allah lah Rabb yang sebenar, maka hanya dialah yang berhak untuk disembah, dan kita ridho. Kita tak ridho menyembah yang lain, cukup Allah saja dengan segala konsekuensinya. Baik, kemudian Islam. Ini kembali kepada ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Karena kalau tidak melalui dalil, dengan apa kita kenal Islam? Sementara Islam ini datang dari Nabi, dari Jibril, dari Allah Ta'ala.
Kalau tidak dengan dalil, bagaimana kita tahu Islam yang benar? Maka ini memerlukan yang namanya mengenal Islam dengan dalilnya. Ya, barang siapa mempelajari Islam dengan bagus, dia akan tahu hikmah yang indah di dalam syariat Islam, dia akan tahu kesempurnaan Islam, dia akan tahu besarnya keagungan Islam dibanding agama-agama yang lain, maka dia akan ridho Islam sebagai agamanya, tak akan ridho cari agama yang lain. Agama yang lain sudah mansukh atau penuh dengan kecacatan. Agama Islamlah yang sempurna. Yang ketiga yaitu ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal sejarah hidup beliau, mengenal sifat-sifat beliau, mengenal keagungan akhlak beliau, sehingga mencintai beliau dan tak mau mencari nabi yang lain. Dan konsekuensinya ridha agama Islam adalah berarti taat. Demikian pula konsekuensi kita meridhoi Nabi Muhammad sebagai nabi kita, berarti apa? Kita menaati syariat beliau. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan, sunnah diikuti dan ditegakkan, berita diimani dan diyakini. Itulah dikatakan meridhoi Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Bukan malah Nabi memberitahu, malah Nabi menyuruh ke kanan. Oh tak, Ustadz saya mengatakan ke kiri, saya pilih ke kiri. Ini kufur. Na'udzubillah. Nabi memberitahu bahwasanya di sana ada kiamat begini-begini. Tak mungkin lah, itu tak masuk akal. Ini namanya apa? Berarti engkau tidak meridhoi Nabi Muhammad sebagai nabimu dan seterusnya. Barang siapa melaksanakan tiga perkara ini, dia akan selamat tatkala ditanya di alam kubur, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Tapi kalau dia tidak kenal perkara ini, jangan harap dia akan mampu menjawab di alam kuburnya, walaupun dia sudah menghafal sebelum mati. Karena yang bekerja sekarang amalannya, bukan hafalan atau lidahnya. Baik. Ditalkin 1000 kali, kalau sepanjang hidupnya dia tak kenal Allah, tak kenal Nabi, tak kenal Rasul sebagaimana mestinya, tak akan mampu menjawab. Orang munafik yang mengatakan nashhadu innaka la Rasulullah saja, di alam kubur dia hanya akan mengatakan haha la adri, saya tak tahu. Padahal selama ini dia tahu di dunia. Karena yang bekerja sekarang amalannya, bukan hafalannya. Baik. Fasakat, maka Nabi pun diam, yaitu kemarahan beliau mereda. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, belum pernah saya melihat situasi yang seperti sekarang ini. Saya melihat apa yang tidak kalian lihat. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang Anda lihat? Maka Nabi mengatakan, aku melihat surga dan neraka. Langsung para sahabat menangis. Sahabat-sahabat, bukan orang macam kita. Jelas yang dilihat Nabi itu sesuatu yang hakiki, didekatkan di hadapan mereka. Baik. Inti pembahasan ini apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidh, yaitu disyariatkan ketika kita di hadapan muhaddis atau di hadapan seorang imam, kita beradab yang baik. Bahkan di sini Umar sampai apa? Berlutut. Walaupun tidak sejak awal berlutut, tapi ketika gurunya sedang marah, maka beliau pun berlutut. Adapun ketika situasi biasa, kita duduk seperti biasa, duduk tenang, tidak membuat kebisingan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Khatib dalam Al-Jamil Akhlaqir Rawi, bahwasanya mereka di majelis A'mash, mereka betul-betul tenang, tak berani untuk membuat kebisingan. Bahkan sekedar menulis dengan suara kertas, kertas yang terkena pen saja mereka sangat hati-hati. Karena kalau ada bising sedikit, nanti A'mash boleh jadi apa? Akan belah masuk bilik, tak mau melanjutkan pelajaran. Tapi pernah disebutkan, ana belum tahu sanadnya, tapi diceritakan, yaitu apa? Ada seorang murid baru, dia datang belajar ke A'mash. Dia tengok orang sebanyak ini, tapi kenapa anak lupa sebelah kanan atau sebelah kiri kosong. Dia maju ke depan, duduk di tempat kosong itu. Ternyata murid yang lama, makanya perlu apa? Kita sebagai murid baru kita tanya pengalaman murid-murid lama ini biasanya bagaimana. Nah ternyata dia belum tanya langsung duduk di situ. Tahu-tahu A'mash ketika sedang mengajar, dia meludah ke kiri. Wah, kena kepala dia. Dia mau marah, yang lain bilang shh. Mereka tahu kalau sampai dia bising, nanti A'mash belah, tak jadi menyampaikan hadis. Wah, ini sudah. Dia diam saja walaupun kena ludah dari gurunya. Karena gurunya buta. A'mash di akhir hayatnya buta. Tak tahu di sebelah kiri ada murid baru. Memang apa, disuruh tenang agar gurunya itu tidak pecah perhatiannya.
Biasa namanya apa? Orang harus beradab. Bahkan apa disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah, Abu Amr Ibnu Shalah, tatkala ada sedikit suara kebisingan, maka Imam Malik mengatakan, jangan kalian membuat kebisingan di dekat kalam Nabi. Ayatnya yaitu ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tayyib. Kalau Nabi masih hidup, kalian tidak boleh bising di hadapan beliau. Sekarang hadis Nabi dibacakan, maka kalian juga jangan bising, karena hakikatnya ucapan orang yang mati itu tidak menyebabkan ucapannya ikut mati. Jadi seakan-akan Nabi masih ada. Dari sisi ini yaitu ada. Nah, pernah ada seorang murid gelak di majelis taklim yang ketika itu bukan waktunya gelak di majelisnya Abdurrahman bin Mahdi. Langsung dia tertawa-tawa padahal belum waktunya. Maka Abdurrahman bin Mahdi tanya, apa yang membuat engkau gelak? Maka dia mengatakan, wahai Syekh, Allah Ta'ala mengatakan huwaladzi abka, yaitu adhaka wa abka. Allah lah yang membuat seseorang itu gelak dan menangis. Gurunya marah lah, ini muridnya pandai cari dalil. Sekarang menangis engkau. Dia nggak mampu nangis. Istilahnya kalau waktunya gurunya mengajak lawak, baru gelak. Tapi kalau sedang konsentrasi hafalan, apalagi di masa itu kan, tak boleh orang membuat kebisingan. Pernah disebutkan di majelisnya Syekh Mukbil itu, ada anak-anak di belakang baling-baling kertas. Akhirnya ada yang berseru di belakang, wahai Syekh, si fulan baling kertas ke kepala saya. Orang pada tengok, siapa yang bersuara? Ternyata apa? Ternyata ada jin kena balingan kertas dari anak-anak yang main-main. Maka Syekh Mubin mengatakan, semuanya tenang, kita belajar bukan sendirian, ada saudara-saudara kita jin juga ikut majelis ilmu. Jangan kita mengganggu mereka, dan saya nasihatkan mereka untuk jangan mengganggu para pelajar juga, masing-masing di alamnya sendiri. Intinya apa? Semuanya menjaga ketenangan, jangan bising mengganggu orang lain dan seterusnya. Nah, ini memang adab di majelis ilmu, tidak boleh membuat kebisingan. Jin lain tak datang. Apa? Jin lain tak datang, jin Arab. Tak tahu lah itu. Mungkin waktu itu belum ada kapal. Jin Jepang, jin China, jin Eropa. Kita tak tahu. Allah alam. Al-Baikandi tadi yang disebutkan, Muhammad Yusuf Baikandi disebutkan yang hadir di majelis ilmunya dari kalangan jin lebih banyak daripada dari kalangan manusia. Muhadisnya lebih banyak, padahal majelis Baikandi ribuan orang. Ternyata yang semangat mengaji lebih banyak daripada manusia di masa beliau. Jinnya itu lebih banyak yang belajar. Dalam keadaan di sini, jin pun terpaksa menurut catatan Polri Muslim, dia tidak ada catatan sendiri. Mungkin punya buku sendiri, mungkin punya menyalin, tapi jelas yang terpandang adalah muhadis dari kalangan manusia tentunya. Karena ada di antara sanad-sanad itu ada jin ifrit juga. Tapi bukan sebagai tolak ukur satu-satunya sanad, itu tambahan. Kebetulan muhadisnya waktu itu belajarnya ke jin ifrit, tapi jin yang muslim, yang ahli hadis. Dalam dalam qiraah, ana lupa itu. Jelas yang terpandang yang mungkin untuk dicari sanadnya. Kalau jin jelas kita tak banyak tahu. Wallahu a'lam. Bersahabat dengan jin yang haram. Apa? Bersahabat dengan jin. Kalau sengaja memelihara itu haram, karena apa? Akan membuka pintu fitnah. Itu hanya kekhususan Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad pun yang lebih mulia dari Nabi Sulaiman tak mau. Kemudian menggerakkan pasukan jin, ayo gini bawa saya terbang, tak. Bukan syariat Islam lah. Bukan dari syariat Islam. Nanti malah lama-lama akan tergantung dia. Ketika dia sedang ada masalah, hatinya mulai tergantung, mana teman saya jin. Akhirnya hatinya tergantung pada pemilik kekuatan gaib, bahaya nanti. Akidahnya terpesongkan sikit-sikit. Jadi saka. Itu akhirnya, walaupun awalnya nampak dia khodam kita, lama-lama kita yang jadi khodam dia, pelayan dia. Mungkin jin itu jin kafir. Boleh jadi tipu daya banyak. Jin muslim, manusia muslim aja banyak yang suka menipu kita. Jin bukan mustahil juga. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.